Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Honger punya sesuatu yang enak untuk dimakan lagi. Pedang ini, bahkan aku merasa ingin memakannya saat melihatnya. Ketika dia mengelus pedang naga kekaisaran giok putih yang dia peroleh dari Mu Yingcan, bilah pedang yang putih berkilau tampak seperti kulit seorang gadis muda dan bahkan memancarkan aura naga sejati yang sangat terkonsentrasi. Yunce menggumamkan beberapa kata, memasukkan pedangnya ke dalam mutiara racun langit, lalu turun. Es setebal beberapa kilometer menyegel seluruh anggota tiga sekte di dalamnya. Yang terlemah adalah singgasana sedangkan yang terkuat adalah raja. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri dan bahkan tidak ada orang yang bisa mengeluarkan suara. Jika itu adalah Yunce biasa, orang-orang ini sudah lama berubah menjadi lautan mayat dan yang menjadi pertanyaan hanyalah apakah mereka masih memiliki mayat utuh. Namun sekarang, semua orang ini hanya terkurung dalam es dan tidak ada satu pun dari mereka yang kehilangan nyawa. Zhuo Hansuo, Duan Heixia dan Mu Yingcan bertumpuk satu sama lain. Ketiganya masih dalam kondisi yang hampir sama, mata mereka lesu, mulut mereka berbusa, dan seluruh tubuh mereka tampak seperti tumpukan lendir tanpa tulang. Hanya saja anggota tubuh mereka kadang-kadang kejang. Mereka juga masih hidup tetapi kekuatan besar yang pernah berdiri di atas benua Azure Cloud telah sepenuhnya lumpuh. Yang juga berarti setelah semua keributan yang disebabkan Yunce hari ini, tidak ada satu orang pun yang meninggal. Jika jiwa-jiwa klan surga terbakar yang binasa mengetahui hal ini, mereka pasti akan melompat keluar dari kedalaman neraka dengan segala cara dan dengan keras berteriak, "Kenapa?" Itulah beberapa pelaku yang memaksa Yunce mati saat itu. Jika dia tidak datang hari ini, Yungu pasti akan kehilangan nyawanya. Di antara mereka, Istana Ilahi Bintang 7 bahkan merugikan seluruh klan Grand Wake dan hampir menyebabkan Yunce dan Su Ling'er terpisah lagi, namun sebenarnya dia tidak membunuh siapapun. Semua ini karena Yungu. Bukan hanya karena Yungu tidak bisa menerima pembunuhan makhluk hidup, bahkan jika dia telah membunuh mereka semua, Yunce percaya bahwa tuannya Yungu pasti akan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian semua orang ini. Rasa bersalah dan tanggung jawab mungkin menghantuinya seumur hidupnya. Karena dia tidak bisa membunuh mereka, dia sebaiknya membiarkan tuannya Yungu memaafkan mereka, mungkin, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang telah dia lakukan untuknya. Memanggil tabut mendalam primordial, Su Ling'er dan Yungu berjalan bersama dan pemandangan di dalamnya membuat mereka sangat terkejut. Ini, Yungu melihat sekeliling, wajahnya menunjukkan beberapa emosi. "Kakak Yunce, kamu baik-baik saja?" Su Ling'er bergegas mendekat dan memeriksanya dengan cemas. Hanya ketika dia tidak menemukan setetes darah pun pada dirinya, dia menghela nafas lega. "Tentu saja aku baik-baik saja, merekalah yang berada dalam masalah." Wajah Yunce benar-benar rileks saat dia memegang tangan Su Ling'er dan berjalan di depan Yungu. "Senior, jangan khawatir, semua orang ini hanya disegel oleh energi es yang dalam, mereka tidak mati. Adapun para pemimpin, saya hanya melumpuhkan kultivasi mendalam mereka, mencegah mereka menimbulkan masalah lagi. Adapun bagaimana mereka harus ditangani, karena mereka datang untuk senior, bagaimana mereka akan diperlakukan harus diputuskan oleh senior." Yungu menatap Yunce cukup lama, tatapannya dipenuhi keraguan dan kerumitan. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya, melirik ketiga orang di dekat kakinya, menghela nafas ringan dan menutup matanya, "Lepaskan mereka." Sebuah jawaban yang benar-benar diharapkan. Yunce tidak segera melepaskan segel esnya tetapi menambahkan, "Lepaskan semuanya. Senior, Anda harus tahu bahwa ada kekuatan besar di belakang mereka. Anda dengan murah hati melepaskannya tetapi mereka mungkin tidak melepaskan Anda. Dalam waktu singkat, mereka pasti akan datang merepotkanmu lagi.
Mereka mungkin membalas Anda dengan pembalasan yang lebih dahsyat. Meski begitu, apakah kamu masih berniat melepaskan mereka? Selama Anda memberi saya persetujuan, saya dapat segera membunuh mereka di sini dan saat ini, membiarkan mereka menerima balasan yang pantas mereka terima. Tidak ada jejak yang tertinggal. Di masa depan, tidak akan ada orang yang bisa menyalahkan Anda. Mungkin, bahkan rahasia mutiara racun langit pada dirimu mungkin tidak diketahui. Meskipun orang-orang di dalam segel es tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara apapun, mereka dapat dengan jelas mendengar apa yang terjadi di luar. Kata-kata Yungu membuat mereka sangat gembira tetapi kata-kata Yunce selanjutnya menyebabkan hati mereka tenggelam. Tatapan mereka menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Yungu menghela nafas penuh kerinduan. Orang tua ini telah menjalankan misinya dalam menyelamatkan hidup orang lain. Bagaimana saya bisa membiarkan begitu banyak nyawa hilang karena hal lama ini? Mereka hanya didorong oleh keserakahan dan tidak pantas mati. Kini bisa dikatakan mereka sudah dihukum. Biarkan saja mereka pergi. Tidak pantas mati. Lalu, apakah guru pantas mati? Lebih jauh lagi, bagaimana orang-orang ini tidak pantas mati? Sekte Penggagal Surga, Istana Ilahi Bintang 7, dan Sekte Pedang Surgawi yang melonjak, mereka semua adalah pemimpin rantai makanan di benua Azure Cloud, pembuat hukum dan ketertiban di seluruh benua. Mereka telah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun. Siapakah di antara mereka yang tidak mempunyai tangan yang berlumuran darah orang yang tidak bersalah dalam jumlah besar? Melepaskan salah satu dari mereka, membiarkan mereka hidup beberapa ratus tahun lagi, entah berapa ratus atau bahkan lebih banyak nyawa tak berdosa yang akan mati di tangan mereka, ini setara dengan melukai beberapa ratus nyawa. Sebaliknya, membunuh mereka sama dengan menyelamatkan beberapa ratus nyawa. Logikanya, jika itu adalah orang baik lainnya, dia pasti akan memberitakan hal ini. Namun, dia tidak dapat melakukannya sebelum Yungu. Terlebih lagi, dengan pengalaman dan kecerdasan Yungu, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan semua ini? Karena itu masalahnya, kami akan mengikuti keinginanmu. Yunce tersenyum dan jarinya melambai. Seketika, es yang dalam langsung mencair, melepaskan para tetua dan murid yang telah lama terperangkap di dalamnya. Ketika mereka mendapatkan kembali kebebasannya, mereka semua terjatuh ke tanah dengan lemah. Mereka berpegangan pada bahu satu sama lain dan gemetar karena kedinginan dan ketakutan, tidak mau percaya bahwa mereka benar-benar akan selamat. Yunce menatap mereka dan dengan dingin berkata, "Awalnya aku ingin membunuh kalian semua, tetapi Senior Medical Saint memilih untuk membalas tindakan jahat kalian dengan kebaikan dan memaafkan kalian semua. Karena ini adalah instruksi dari Senior Medical Saint, saya akan melepaskan Anda sementara untuk hari ini." Semua orang yang gemetar mengangkat kepala dan akhirnya percaya bahwa mereka benar-benar akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Kami berterima kasih kepada Senior Medical Saint atas kebaikannya. Terima kasih kepada kedua senior atas kebaikannya. Mereka menyeret tubuh seperti lendir dari tiga master sekte mereka dalam ketakutan dan berlari dengan panik ke tiga arah berbeda. Tubuh mereka berangsur-angsur menghangat saat kecepatan mereka menjadi lebih cepat, mereka takut iblis di belakang mereka akan berubah pikiran. "Adik, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Orang tua ini tidak punya cara untuk membalasnya tapi pasti akan mengingat ini seumur hidupnya," kata Yungu dengan rasa terima kasih, sangat memberikan penghormatan kepada Yunce dan Sulinger. Yunce membawa Sulinger dan mundur secepat kilat, menyebabkan tindakan Yungu mendarat di udara tipis. Keringat dingin muncul di belakang dahi Yunce dan dia tergagap, "Tuan, no, senior, kamu tidak bisa. Junior tidak bisa, bagaimana aku bisa menerima rasa hormat yang begitu besar? Senior adalah orang suci medis di zaman ini. Membantu senior adalah kehormatan bagi junior ini."
Ini, tindakan aneh Yun Ce menyebabkan Yun Gu sedikit terkejut sebelum dia menghela nafas. Adik, kamu memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan tetapi temperamenmu sangat menyenangkan. Ini sungguh suatu kebahagiaan bagi dunia. Hari ini, Anda tidak hanya menyelamatkan nyawa orang tua ini. Jika mutiara racun langit jatuh ke tangan para pelaku kejahatan itu, siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan menderita akibat bencana racun langit. Hati Yun Ce tergerak dan melanjutkan, Senior Medical Saint, apa yang akan kamu lakukan dengan Sky Poison Pearl? Melihat keraguan mendalam di mata Yun Ce, Yun Gu berkata, sepertinya adik benar-benar tidak mengetahuinya. Mutiara racun langit ini muncul sekitar 4 tahun lalu. Dikatakan ditemukan oleh pedagang dari kota Mirage Kecer di negeri Vermilion sejati. Ketika Yun Gu mengatakan kota Mirage Kecer negeri Vermilion sejati, seluruh tubuh Yun Ce menegang dan tangan Sulinger juga menggenggam lengan Yun Ce dengan erat. Kota Mirage Kecer di negeri Vermilion asli, ini adalah salah satu kota yang dia musnahkan menggunakan mutiara racun langit sebelumnya. Seluruh kota berpenduduk 1.700.000 orang dan semua makhluk hidup lainnya di dalamnya telah mati karena racun langit. Hanya karena kota Mirage Kecer memiliki 2 sekte besar yang sangat dia benci, namun tidak dapat melawannya karena ukurannya yang besar. Itu adalah salah satu utang terbesar dalam 2 masa hidupnya. Dan pada saat itulah, kekuatan racun mutiara racun langit telah habis sepenuhnya dan sejak saat itu, kekuatan racunnya tidak dapat dilepaskan lagi. Keluarga yang mengambilnya hanya menaruhnya di rumah karena mereka mengira itu adalah mutiara yang terlihat cantik tetapi setelah beberapa hari, keluarga tersebut bermandikan lampu hijau dan ketika mereka ditemukan, seluruh keluarga yang berjumlah beberapa puluh orang semuanya telah meninggal dunia. Racun ganas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejak saat itu, setiap kali mutiara racun langit muncul, hal itu akan menyebabkan bencana beracun dan setiap kali, bencana beracun tersebut akan menjadi semakin menakutkan. Oleh karena itu, kekuatan racunnya mulai dicari oleh beberapa orang yang berharap dapat menggunakan racunnya untuk keuntungan mereka sendiri. Villa Sekilas Negeri Langit Selatan memperoleh mutiara racun langit hanya karena kebetulan dan berniat menyebabkan bencana besar. Tapi sekte yang begitu besar, Kakak Yun Ce, mutiara racun langit itu, mungkinkah, bisik Sulinger. Yun Gu tidak memperhatikan ekspresi aneh Yun Ce dan Sulinger dan melanjutkan, orang tua ini secara pribadi memperoleh mutiara racun langit dari Villa Gunung Sekilas beberapa bulan yang lalu. Dan mengetahui bahwa kekuatan sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Yang tua ini merasa kekuatan racunnya masih baru saja bangkit dan jika kekuatan racunnya pulih sepenuhnya, aku bertanya-tanya. Suara Yun Gu tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi gelap. Yun Ce terkejut. Senior Medical Saint. Ini, kenapa ini? Sudah jelas, Yun Gu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras, cepat pergi. Kalian cepat pergi. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Yun Ce bisa pergi? Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan. Itu adalah mutiara racun langit. Kekuatan beracunnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, kalian cepat pergi. Jika tidak, kamu tidak akan berhasil. Yun Gu mendesak dengan lebih cemas. Yun Ce dengan cepat mendorong Sulinger di belakangnya dan bergegas maju ke depan Yun Gu dan berkata dengan serius, Senior, cepat keluarkan mutiara racun langit. Beruntung junior ini memiliki beberapa khasiat khusus yang dapat menyembuhkan racun. Mungkin mereka dapat membantu senior mengendalikan racun ganas tersebut, cepat. Percaya saya, dengan temperamen Yun Gu, bagaimana dia mempertaruhkan nyawa orang yang tidak bersalah. Saat dia hendak membujuk mereka sekali lagi, dia memikirkan kekuatan mendalam Yun Ce yang sangat dahsyat, mengertakkan gigi dan mengeluarkan mutiara racun langit.
Mutiara bulat berwarna hijau pucat muncul di hadapan Yun Ce dan memancarkan cahaya hijau yang sedikit agresif. Cahaya beracun hijau pucat ini menyinari mata Yun Ce dan sensasi yang terasa seperti jiwa yang terhubung dengan cepat muncul di hatinya. Perasaan ini, mungkinkah orang tua ini mengira dia sudah mengendalikannya dan tidak akan kehilangan kendali dalam waktu 1 tahun? Tanpa diduga, cahaya hijau yang agresif menyebabkan hati Yun Gu menjadi sangat cemas. Sepertinya, orang tua ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Oh! Dalam keterkejutan Yun Gu, mutiara racun langit tiba-tiba terlepas dari tangannya dan melesat lurus ke arah Yun Ce. Yun Ce tidak mengelak dan tampak terkejut saat mendekat, terbang sampai ke dadanya. Adik laki-laki. Yun Gu tanpa sadar mengulurkan tangannya dan ingin mengingatkan Yun Ce ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan kilatan cahaya dari mutiara racun langit, itu telah menyatu ke dalam tubuh Yun Ce seperti batu yang jatuh ke dalam air dan menghilang sepenuhnya. Cahaya hijau pucat langsung menyala di seluruh tubuh Yun Ce tapi dalam sekejap, Yun Ce perlahan mengangkat kedua lengannya. Tangan kirinya adalah cahaya hijau pemurnian yang familiar, dan tangan kanannya juga bersinar dengan cahaya hijau pucat. Cahaya racun ganas. Sebelumnya, ketika dia mendengar Duan Heixia dan yang lainnya berbicara tentang mutiara racun langit, dia mengira itu hanya kebetulan karena mutiara racun langit yang sebenarnya sudah ada padanya dan tidak mungkin ada dua racun langit mutiara yang ada di dunia ini. Namun, ketika Yun Gu mengeluarkan mutiara racun langit, perasaan hubungan spiritual bergema dengan jelas di dalam hatinya. Mutiara racun langit di dalam tubuhnya tampak merasakannya dengan kuat dan dalam pikirannya, 3 kata mutiara racun langit muncul. Mutiara racun langit di dalam tubuhnya memang nyata, namun mutiara racun langit yang dipegang Yun Gu juga nyata. Namun, ini adalah 2 mutiara racun langit yang sangat berbeda. Mutiara racun langit yang menyatu dengan Yun Ce memiliki kemampuan pemurnian dan pemurnian yang kuat namun tidak memiliki kekuatan racun apapun. Namun, kekuatan beracun adalah kekuatan utama mutiara racun langit, namun bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda kekuatan racun mutiara racun langit pulih sedikit pun. Meskipun Yun Ce belum pernah menyebutkan masalah ini kepada Jasmine sebelumnya, dia masih sering bertanya-tanya tentang hal itu. Namun, mutiara racun langit pada Yun Gu memiliki kekuatan racun murni. Ketika mutiara racun langit kedua ini menyatu dengan tubuhnya, segel ingatan di dalamnya akhirnya memecahkan keraguan di benak Yun Ce. Saat itu di Azure Cloud Continent, ketika Yun Gu menyerahkan Sky Poison Pearl kepada Yun Ce, dia memperingatkannya untuk tidak melepaskan racun ganas di dalam Sky Poison Pearl. Setelah Yun Gu meninggal, Yun Ce kehilangan akal sehatnya dan dengan marah melepaskan racun langit yang telah disegel tanpa kenal lelah oleh Yun Gu, memusnahkan banyak orang dan klan dengan racun tersebut. Terakhir kali dia melepaskan racunnya, dia benar-benar menggunakan semua kekuatan racun di dalam mutiara racun langit dan bahkan asal racunnya juga telah dilepaskan pada saat yang sama setelah pelepasan sisa racun langit yang terakhir. Awalnya, ketika asal racun telah pulih, ia akan kembali ke mutiara racun langit dengan sendirinya. Namun, karena campur tangan cermin samsara, mutiara racun langit yang telah kehilangan asal racunnya tidak hanya menyatu dengan tubuh Yun Ce, tetapi juga telah melewati reinkarnasi dan tiba di dunia yang berbeda. Bahkan sempat terjadi ketidaksesuaian waktu. Meskipun asal-usul racun yang tersisa di benua awan Azure tidak hilang karena kekuatan cermin samsara, setelah pulih, ia tidak berhasil kembali ke mutiara racun langit dan membentuk tubuhnya sendiri, menghasilkan mutiara racun langit kedua. Sekarang, saat Yun Ce mendekat, kedua mutiara racun langit mendeteksi keberadaan satu sama lain dan menyatu sekali lagi. Baru hari ini, Yun Ce akhirnya mengetahui bahwa mutiara racun langit yang dimilikinya selalu tidak lengkap. Itu adalah mutiara racun langit yang telah kehilangan asal-usul racunnya,
itulah sebabnya ia tidak pernah memiliki kekuatan racun apapun. Mutiara yang dimiliki Yungu adalah mutiara racun langit yang memiliki kekuatan beracun. Sekarang, ketidaksesuaian waktu dan ruang antara keduanya akhirnya kembali normal sekali lagi, menjadi lengkap dalam diri Yunce. Adik kecil, ini, Yungu menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Dengan pemikiran sederhana di benak Yunce, cahaya hijau di telapak tangannya padam seketika dan semua aura beracun menghilang tanpa jejak. Dibandingkan dengan dirinya saat itu yang hanya bisa memanipulasi Sky Poison Pearl, penggabungan dengan Sky Poison Pearl telah memungkinkan dia untuk mendapatkan pengetahuan lengkap tentang item tersebut. Dengan kembalinya asal racun mutiara racun langit pun perlahan pulih. Sky Poison yang terbangun sudah hampir 10% dari sebelumnya. Jika dilepaskan sepenuhnya, itu akan cukup untuk mengubah kota kecil menjadi penjara racun. Senior Medical Saint, Yunce tidak tahu bagaimana menjelaskannya sehingga dia hanya bisa dengan tulus mengatakan, Sky Poison Pearl ini telah mengakui Junior sebagai pemiliknya dan dapat dikendalikan sesuai keinginan Junior. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi tanda-tanda kekuatan racun kehilangan kendali. Senior tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, Yungu bukanlah orang biasa. Setelah terkejut sementara, dia tersenyum lembut, kalau begitu, itu tidak bisa lebih baik lagi. Yang lama ini sekarang bisa merasa nyaman. Dia tidak mempertanyakan alasan di balik ini dan dia juga tidak mempertanyakan niat Yunce tetapi senyum lembut di wajahnya datang dari lubuk hatinya. Dari apa yang dilihatnya, tatapan Yunce jernih seperti air dan dia mengucapkan setiap kata dengan tulus. Meskipun dia jelas sangat kuat, dia tidak menunjukkan kesombongan atau kecerobohan apapun. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang bahkan bisa dengan mudah menekan 3 sekte besar, dia pasti tidak akan mengingini mutiara racun langit yang tidak bisa diputuskan apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Bahkan setelah nyawaku terselamatkan dan masalah yang membebani hatiku telah diselesaikan, orang tua ini masih belum mengetahui nama adik laki-lakinya, kata Yungu dengan lembut. Senior Medical Saint tidak harus bersikap sopan. Yunce dengan panik memberi hormat dan berkata setelah jeda sebentar, nama keluarga Junior adalah Yun, dengan satu kata C. Ini adalah kekasih masa kecil Junior, Sulinger. Yunce, nama ini, juga diberikan kepadaku olehmu. Yun, C, gumam Yungu sebelum tersenyum tipis dan menghela nafas, santai seperti awan, sejernih air. Nama yang bagus. Anda tidak hanya memiliki nama keluarga yang sama dengan yang lama ini, hati pengobatan Anda juga sangat cocok. Sepertinya kita benar-benar dipertemukan oleh takdir. Ada suara mendengung samar di benak Yunce, bibirnya bergerak tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sesantai awan, sebening air, inilah arti dan keinginan dari nama yang dimiliki Yungu ketika ia menamainya Yunce saat itu. Bisa bertemu seseorang seperti adik laki-laki jelas merupakan sebuah berkah dalam kehidupan orang tua ini. Kekuatan luar biasa dari adik laki-lakinya sungguh luar biasa dan temperamenmu luar biasa. Anda harus memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk datang ke sini. Orang tua ini tidak akan mengomel lagi. Jika ada masalah yang bisa dibantu oleh orang tua ini, tolong beritahu orang tua ini dan dia pasti akan membantu Anda dengan seluruh kekuatannya. Senior, tunggu. Bahkan sebelum Yungu berhasil bergerak, Yunce dengan panik berteriak memanggilnya dan bertanya dengan panik, kemana tujuan senior sekarang? Yungu tertawa dan menggelengkan kepalanya, seseorang yang berpraktek kedokteran tidak memiliki rumah tetap. Kemana dia pergi, disitulah dia tinggal. Namun, kehidupan orang tua ini juga telah berakhir. Sudah saatnya orang tua ini menemukan penerus yang dapat meneruskan keterampilan dan inti pengobatannya. Namun, dunia ini ternoda, manusia dipertemukan oleh takdir dan tidak dapat dicari.
Orang tua ini tidak yakin kapan keinginannya bisa terkabul. Inti dari pengobatan. Tangan Yunche mengepal erat, karena dia tidak berani menatap mata Yungu dengan perasaan bersalah. Dia menanggung semua harapan Yungu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil dalam bidang pengobatan dan malah berjalan ke ujung ekstrim yang lain. Orang suci medis senior, kata Yunche. Mereka yang telah diampuni oleh senior sebelumnya dan lolos semua tahu bahwa mutiara racun langit ada pada senior. Dalam waktu singkat, pesan tersebut akan menyebar dengan cepat dan seluruh dunia akan mengetahuinya. Bahkan jika Anda memberitahu orang-orang itu bahwa itu bukan lagi tanggung jawab Anda, tidak ada yang akan mempercayai Anda. Pada saat itu, senior pasti akan menghadapi masalah yang tidak dapat dihindari. Apakah senior sudah memikirkan semua ini? Apakah itu berkah atau kutukan? Itu ditentukan oleh surga. Yungu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan pelajaran yang adik kecil ajarkan kepada mereka, mereka mungkin tidak punya nyali untuk melakukan apapun terhadap orang tua ini karena takut. Ketakutan terbatas tetapi keserakahan tidak terbatas. Yunche berdiri di depan Yungu, nadanya sedikit gelisah. Dia yakin jika Yungu memilih untuk tinggal di benua Azure Cloud, dia akan menemui nasib yang sama seperti hari ini dalam waktu singkat. Senior Medical Sein, mengenai masalah ini, Junior punya solusinya. Junior bukan berasal dari benua Azure Cloud tetapi berasal dari tempat yang disebut alam iblis ilusi. Saya harap senior dapat mengikuti Junior ke alam iblis ilusi. Di tempat itu, Junior dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan menimbulkan masalah bagi senior dan tidak ada seorang pun yang akan merendahkan senior. Yungu berbalik dan menatap Yunche cukup lama, sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua ini sudah menebak sebelumnya bahwa adik laki-lakinya datang dari tempat lain dan sepertinya aku benar. Orang tua ini sangat bersyukur atas ketulusan hati adiknya. Namun, akar dari orang tua ini terkubur dengan kuat di sini dan jalur medis orang tua ini juga terletak di tanah ini. Tidak, itu tidak benar. Apa yang senior katakan salah. Yunche tiba-tiba menyela dan menyangkal kata-kata Yungu dan berkata dengan sangat tegas, Senior Medical Sein memiliki hati pengobatan yang dihormati oleh banyak orang dan inti pengobatan adalah apa yang senior kejar sepanjang hidupnya. Jika itu hanya inti dari pengobatan, itu akan menyembuhkan lebih banyak penyakit dan menyelamatkan lebih banyak orang, terlepas dari kebaikan atau kejahatan, ras, status, dan lokasi. Seluruh tubuh Yungu sedikit gemetar. Karena seluruh hidupmu telah didedikasikan untuk jalur medis dan kamu telah hidup dengan inti pengobatan, lalu, apa bedanya apakah kamu mempraktikkan kedokteran di benua awan biru atau alam iblis ilusi? Selain itu, wilayah alam iblis ilusi lebih besar dibandingkan dengan benua Azure Cloud. Ada lebih banyak makhluk hidup dan lebih banyak ras yang membutuhkan orang-orang seperti senior. Di alam iblis ilusi, senior dapat terus menyelamatkan banyak orang dan saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, nama senior akan bergema di seluruh alam iblis ilusi. Jika senior tetap bersikeras untuk tinggal di Azure Cloud Continent, jika senior mengalami kecelakaan, semua yang telah Anda pelajari dan semua yang Anda inginkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika Anda mengambil pilihan pertama, hidup Anda akan memuaskan dan bermanfaat bagi banyak orang. Namun, jika Anda memilih yang terakhir, mungkin Anda akan menyelamatkan jutaan orang lebih sedikit dan bahkan tidak akan menemukan penggantinya, sehingga menyebabkan penderitaan bagi generasi mendatang. Kata-kata Yunche menyebabkan Yungu terdiam beberapa saat dan pandangannya mulai beralih. Senior Medical Sein, kakak Yunche benar. Silakan ikuti kami ke alam iblis ilusi. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini, Sulinger memohon dengan lembut. Senior, Yunche menahan napas saat dia menatap Yungu dengan gugup. Hohohoho, Yungu tiba-tiba berbalik dan tersenyum lembut. Itu benar,
Karena seluruh hidupku didedikasikan untuk pengobatan, tempat aku berlatih tidak ada bedanya. Hanya ketika saya pergi, saya dapat membantu lebih banyak orang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Adik kecil, kamulah yang telah mencerahkan orang tua ini. Sepertinya obat jantung orang tua ini masih kurang. Apakah itu berarti, senior, kamu sudah setuju? Yun Che bertanya dengan gembira. Hoho, Yun Gu tersenyum sekali lagi, kalau begitu, aku harus merepotkan adik kecil dan nona kecil di sini untuk membawa serta kabut tua ini. Itu hebat, Yun Che dan Su Ling'er berseru gembira. Pada saat yang sama, mata mereka berair karena kegelisahan. Melihat wajah gembira kedua pemuda itu, Yun Gu pun mulai tertawa. Namun, dia tidak tahu kenapa tapi matanya juga mulai berair tak terkendali. Yun Che segera membawa Su Ling'er dan Yun Gu ke dalam primordial mendalam Ark. Mereka kembali ke klan Grand Wake untuk mengambil barang yang ditinggalkan Ibu Su Ling'er. Setelah tinggal di Azure Cloud Continent selama beberapa waktu, primordial mendalam Ark diaktifkan kembali dan memasuki perjalanan spasial jutaan kilometer kedua. Su Ling'er kini berada di sisinya, gurunya juga ada di sisinya. Tidak ada lagi yang dia lewatkan di benua Azure Cloud. Ketika dia datang ke benua Azure Cloud, dia sudah tahu bahwa dia sedang menghadapi kematian dan hanya berharap untuk memenuhi satu keinginan terakhirnya, yaitu bertemu Su Ling'er lagi. Dia tidak menyangka, dia tidak hanya menemukan Su Ling'er, dia juga menemukan tuannya. Bahkan mutiara racun langit yang tanpa disadari tidak lengkap telah direformasi sepenuhnya. Terlebih lagi, bola asal iblis yang awalnya pasti akan merenggut nyawanya tidak lagi menjadi ancaman dan malah menjadi miliknya sendiri. Bukan saja dia tidak lagi harus mati, bahkan kekuatannya yang dalam telah melonjak ke tingkat berlebihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga secara samar-samar menemukan rahasia yang sangat menakutkan. Dalam perjalanan ke Azure Cloud ini, dia tidak hanya mencapai semua yang ingin dia capai, seluruh dirinya tampaknya telah terlahir kembali dan mengalami perubahan total. Tanpa sepengetahuannya, temperamennya pun sedikit berubah.